Shalom anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bahagia sekali bisa berjumpa dengan kalian meskipun hanya melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Marliana Gia, bisa dipanggil Ibu Lian atau Ibu Liana. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini kami akan belajar tentang keluarga dan tentang pedoman dalam sebuah keluarga. Mari berkati kami di dalam nama Yesus, amin. Anak-anak, tema kita kali ini adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah anak-anak, ada banyak keluarga yang dibangun tanpa landasan atau terbentuk karena sebuah kesalahan. Bahkan ada juga keluarga yang berjalan tapi tanpa arah dan tujuan. Kita akan melihat satu contoh di sebuah film yang ditayangkan tahun 2004 dengan judul Keluarga Cemara. Di sana mengisahkan seorang bapak dengan profesi tukang becak, sangat sederhana, dengan istrinya yang juga sangat sederhana, tetapi mempunyai satu prinsip bahwa nilai-nilai kehidupan dalam keluarga itu harus diajarkan, terutama kepada anak-anak, terutama nilai-nilai kejujuran, kemudian integritas. Itu sangat banyak pelajaran yang bisa kita lihat dalam tayangan itu. Kita akan melihat dulu arti keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Apa bedanya dengan rumah tangga anak-anak? Jelas berbeda, karena rumah tangga itu artinya lebih bersifat material ekonomis, yaitu berbicara tentang yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah seperti belanja, biaya hidup ya anak-anak. Ada banyak definisi keluarga menurut beberapa ahli ya. Tetapi kita akan melihat bahwa dalam perbedaan itu ada beberapa ciri-ciri yang sama ya dalam definisi itu. Ciri-ciri pokok keluarga yang pertama, kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil ya. Kemudian yang kedua, keluarga adalah komunitas yang terbentuk apabila ada ikatan darah ya, ataupun perkawinan ataupun adopsi. Dan yang ketiga, ciri pokoknya adalah suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, kemudian diikat dalam ikatan pernikahan. Secara umum ada dua bentuk keluarga anak-anak, yaitu keluarga besar dan keluarga kecil. Yang besar itu yang ada kakek, nenek, kemudian ada paman, bibi, ada cucu, keponakan, itu keluarga besar. Tapi keluarga kecil itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ini secara garis besar. Nah, kita akan melihat fungsi keluarga secara umum. Anak-anak, silakan dibaca di modul ya. Ada banyak fungsi di situ, silakan dipahami. Ibu di sini hanya menyampaikan fungsi keluarga secara alkitabiah. Nah, yang pertama sebagai teman sekerja Allah. Ini tertulis di dalam, silakan buka Alkitab atau Alkitabnya ya anak-anak, Alkitab elektroniknya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi anak-anak, ini yang pertama sebagai teman sekerja Allah ya, untuk memelihara, untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lain ya. Kemudian fungsi yang kedua menurut Alkitab sebagai wadah, sebagai lembaga pendidik utama dan yang pertama. Ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Silakan dibaca, Ibu Anya akan fokus di ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Mengikat di tangan berarti apapun yang ingin kita lakukan, sebelum kita melakukannya kita harus ingat dulu,
sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya. Kemudian di dahi itu bukan berarti ditulis secara langsung gitu ya, bukan, tapi simbolis, selalu ada dalam pikirannya anak-anak. Jadi kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu selalu di pikiran dan juga dalam segala yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, sebagai wadah ya untuk semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, saling menghargai ya, saling mengalah, mendahulukan satu dengan yang lain. Itu tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 dan juga Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian peran Allah dalam kehidupan keluarga. Anak-anak, keluarga itu tidak tiba-tiba ada begitu ya anak-anak, tetapi keluarga itu bisa ada karena Allah sendiri yang membentuknya. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 21 ya anak-anak. Kita akan buka lagi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 25 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka ya sampai di situ anak-anak ya. Jadi intinya yang membentuk keluarga pertama sekali adalah Allah sendiri. Dan terbentuknya sebuah keluarga itu untuk melakukan fungsinya tadi. Ada 3 fungsi tadi ya anak-anak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anak bisa memahami dengan baik. Kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar secara singkat tentang keluarga dan juga Tuhan sebagai pedoman dalam keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua supaya kami bisa bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan baik dan sehat. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan